Sobat Genbet. Ketemu lagi. Hai guys. Hai guys, kita semangat banget sore ini. Karena kita ngomongin tentang isu kemarin yang di episode ke-5 ya. Episode ke-5 ngomongin, kita janji nih ngomongin tentang fatherless. Fatherless. Apa itu father? Jadi kita artiin satu-satu dulu. Father. Ada bapak-bapak. Bapak. Les. Nggak ada. Bukan, les itu kayak gula, les sugar. Sedikit. Ada tapi sedikit. Jadi keterlibatan dalam pengasuhan keluarga itu bapak itu mungkin berkurang. Tapi kita tanya dulu lah, efeknya seperti apa, fenomenanya seperti apa, karena aku sering dengar juga ya. Dan ada nggak sih pengaruhnya gitu? Tapi aku ada semacam pengalaman juga keluarga. Memang bapaknya ada, tapi perannya hampir tidak ada. Jadi dia kehilangan sosok seorang bapak gitu kan. Jadi nanti kita bahas di Indonesia itu rata-rata sosok bapak itu yang dianggap galak, terus arogan, terus kalau makan harus paling porsi besar, egois, hormat. Betul gitu. Tidak? Betul atau tidak? Kita tanya bahas langsung ke narasumbernya. Menurut Coach Ketika, gimana? Kenapa saya bawaannya kalau di sini tuh berapi-api gitu? Memang bawaan Nos tuh luar biasa ya, berpengaruh sekali. Apa sih sebetulnya? Benarkah fatherless itu ayah kurang gula atau gimana? Ada sebuah berita yang memberikan fakta bahwa di Indonesia itu adalah negara ketiga fatherless. Wow. Jadi dari seluruh dunia, seluruh dunia Indonesia menjadi negara fatherless ketiga. Apa itu fatherless? Ketiadaan pola asuh dalam perkembangan seorang anak. Sosok ayahnya ada, tapi jiwanya tidak involve dengan pengasuhan seorang ayah. Kayaknya terlalu sibuk kerja. Macam-macam juga, tidak selalu alasannya itu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin backgroundnya macam-macam ya. Tapi kalau kita melihat fakta lain juga, menurut sebuah penelitian, menurut Kang Ahmad sama Teh Nia nih, kalau tingkat stres itu kira-kira lebih tinggi kepada wanita atau di laki-laki? Wanita. Kayaknya wanita sih, karena sok kemudian pisan. Kenapa? Pagi senyum, jangan nunggu sore. Sejam kemudian udah bad mood. Ada yang tidak sesuai sedikit. Iya. Nah, memang betul. Secara penelitian bahwa tingkat stres kepada wanita itu lebih tinggi. Bahkan di Indonesia 4 dari 100 wanita itu mengalami kecemasan, anxiety disorder. Jadi kecemasan yang berlebihan gitu. Memang betul secara stresnya adalah di wanita, tapi hati-hati, tingkat bunuh diri tertinggi itu justru di laki-laki. Gitu. Kenapa? Karena kita sadari atau tidak, kita suka atau tidak, pola asuh kita di Indonesia kepada anak laki-laki, contoh, ada anak laki-laki jatuh terus nangis. Respon pertama paling banyak orang tua mengatakan jangan apa? Nangis, anak cowok. Nah, nangis. Udah, bangun. Itu gue banget. Itu salah. Itu gue banget. Ternyata ketika kebiasaan itu dilakukan sejak anak laki-laki kecil sampai dia besar karena ditekannya, kemudian disugestinya seperti itu, jadi anak laki-laki tidak boleh terlihat lemah, anak laki-laki tidak boleh terlihat sedih, tidak boleh menangis, harus kuat. Padahal walaupun laki-laki kan tetap manusia ya, manusia tetap perlu sirkulasi. Manusia perlu tetap mengeluarkan hal-hal yang membuat dia tidak nyaman gitu. Nah, akhirnya semakin besar, ketika bertemu dengan calon pasangan, kemudian mereka menikah, itu kan effort perjuangannya luar biasa. Kang Ahmad sama Teh Nia mungkin merasakan ya, pola asuh suami, istri, kemudian pola asuh kita, kemudian digabung dalam satu pernikahan. Pernikahan itu kan ibadah terpanjang, tapi pasti kerasa kan adaptasinya luar biasa ketika hadirlah sosok seorang anak dalam keluarga tersebut. Perbedaan cara pengasuhan lah, perbedaan cara memerintahkah, perbedaan cara menggendong pun itu kan sebuah adaptasi yang panjang gitu. Nah, pada akhirnya kebiasaan dari sebuah keluarga tersebut, ketika memang si laki-laki ini misalnya, mereka tidak mendapatkan jiwa atau hati dari seorang ayahnya itu, mereka kan nggak dapat role model akhirnya bagaimana cara memperlakukan seorang wanita. Mereka tidak pernah punya contoh bagaimana sih bonding seorang anak dengan seorang ayah gitu, sehingga terbranding laki-laki itu hanya cukup memberikan nafkah saja, memenuhi secara finansial. Itu sih. Tapi kalau memang terpenuhi finansialnya, tapi
beda halnya lagi, ada seorang laki-laki akhirnya pride-nya, harga dirinya sangat harus tidak boleh tercoreng, sehingga nggak boleh tuh yang namanya laki-laki turun ke dapur, laki-laki karena kan termasuk itu salah satu kebiasaan pola asuh juga kan, laki-laki jangan nyapu, laki-laki jangan ngerjain dapur gitu, kerjaan perempuan, dan itu tanpa disadari menjadi sebuah budaya yang memang terjadi di kurang lebih di Indonesia juga di sini, sehingga kepada pengasuhan anak pun seperti itu gitu. Jadi urusan anak mah urusan ibu gitu, urusan membesarkan saya mau ini. Nah, ada hal lagi ketika seorang laki-laki, mohon maaf, misalnya harga dirinya mereka tercoreng misalnya ya, akhirnya mereka menganggap bahwa itu tuh sebuah mencoreng harga diri sebagai laki-laki ketika mereka harus terlibat untuk hal-hal dapur, urusan rumah tangga, urusan anak dan segala macam. Tapi Teh, ada juga yang kayak gini kemarin. Bapaknya kan misalnya ngegendong anaknya baru 5 menit, terus ada teman-temannya bilang, ih baik banget bapaknya mau gendong, padahal kan kita tahu itu kewajiban, berarti kan itu emang budaya yang nggak bisa dirubah. Itu tanpa disadari gitu ya, kok deket banget sih sama bapaknya gitu. Nggak boleh anak perempuan deket bapaknya. Jangan, nggak heran sekarang viral hot daddy. Tapi sekarang banyak juga ya pola-pola asuh yang sekarang memunculkan kalau anak perempuan deket sama bapaknya. Nah, aku mau nanya nih Teh, ada nggak sih efek ya kita nanya anak perempuan deket sama bapaknya dan anak perempuan yang tidak deket sama bapaknya? Ada banget. Jadi sekarang ketika tingkat gangguan kesehatan mental itu meningkat, apalagi pasca COVID, itu saya juga melihat sebuah penelitian seorang dokter, kenapa sih sekarang begitu banyak banget orang kena mental gitu ya. Ketika kita tarik mundur, kita boleh cek deh beberapa puluh tahun ke belakang pola asuh itu terjadi seperti apa. Itulah yang lahir sekarang. Jadi anak yang tidak mendapatkan jiwa ayahnya, anak yang tidak mendapatkan sosok ayah sepenuhnya, hatinya tidak penuh, ketika dia punya anak, kan dia nggak dapat role model tuh, dia nggak dapat contoh, sehingga ketika punya anak pun dia hanya mendapatkan role model pride-nya seorang laki-laki gitu. Jadi kalau kita mau runut nih ya, anak 0 sampai 7 tahun itu kan fasenya imprint, yang saya pernah bahas kalau nggak salah di episode berapa, itu kan terekam semua tuh otomatis kekunci. Kalau yang didapatkannya positif, insya Allah yang kerekam pun positif. Tapi kalau yang didapatkan adalah kekerasan, labeling, membandingkan, itu kerekam otomatis juga di jiwa anak. Dan itu jadi trauma, sumber trauma. Betul. Ketika di usia 8 sampai 17 tahun remaja, itu fasenya role model. Role model itu apa yang dia lihat, dengar dan rasakan yang ketika dia di usia itu. Makanya banyak sekarang yang menganggap orang tuanya bermasalah tuh di usia remaja gitu ya. Padahal mah 0 sampai 7 harusnya. Di usia lebih dari situ adalah fasenya lingkungan, dengan siapa dia berinteraksi, dengan siapa dia bersosialisasi. Nah, akhirnya ketika di usia remaja tersebut dia tidak mendapatkan role model bagaimana sih sebenarnya menjadi seorang ayah, bagaimana sih memiliki bonding dengan keluarga, gimana sih caranya memberikan hati yang penuh kepada seorang anak. Akhirnya ketika dia jadi orang tua, ke anaknya begitu lagi. Jadi kan pola asuh saya pernah bahas tuh tercopy paste otomatis tuh. Walaupun tidak 100% ya, sangat banyak sekali role model pengasuhan yang sangat positif di Indonesia. Tapi memang fenomena yang terjadi lebih banyak tentang itu. Lalu apa dong dampak yang bisa terjadi? Ketika seorang anak tidak memiliki, terutama misalnya anak perempuan, dia tidak mendapatkan first love kepada ayahnya nih. Dia akhirnya haus mencari perlindungan, haus mencari kasih sayang, haus mencari rasa aman, sehingga apa yang dia cari? Pacar. Oh, dari SD yang udah Makanya pacaran. kan orang rame tuh ada anak SD udah sayang-sayangan lah gitu, bunda-bundaan gitu kan, geli juga kita lihatnya ya. Sebenarnya iya hanya mencari kan gitu. Dan kita kan tidak tahu untuk seorang anak yang belum punya pakem kuat, tiba-tiba dia dipertemukan dengan lawan jenis, nauzubillah min dzalik, akhirnya banyak juga kan kasus-kasus yang terjadi di usia remaja sudah terjadi hal yang berlebihan gitu. Nah, ketika terjadi di anak laki-laki,
apa yang banyak kejadian? Mulai menyukai lawan jenis. Makanya sekarang isu LGBT juga sangat kental kan? Bisa Oh, jadi berarti karena efeknya- kekecewaan dari itu tadi. Jadi kalau anak perempuan nyarinya lawan jenis untuk cari pacar, karena kan ujung-ujungnya apa sih yang dicari? Udah makan belum? Udah tidur belum? Perhatian. Dari mana? Kan perhatian kan sebenarnya yang Jadi dicari. kalau udah dapat dari ayahnya, berarti tong itu udah penuh, Iya, jadi nggak akan bisa lagi betul, dimasukin ketika ke mereka orang. hatinya penuh, mereka tuh nggak lagi nyari yang disebut luar. bang fatherless itu secara sederhana adalah perhatian bapak ke anak itu tadi, Karena perlindungan, gengsi kan, kenyamanan. Masa itu mah udah urusan ibunya aja gitu. Itu yang banyak terjadi hadir ke tempat kami gitu ya. Jadi kalau misalnya dibawa sama ibunya, anaknya bermasalah, begitu kita tarik mundur, pasti ada tuh seberapa persen itu ada isu dengan ayahnya. Bahkan misalnya saya tanya, suka dipeluk nggak sama ayahnya? Dia sampai lupa kapan terakhir kali saya diintik. Dan seharusnya kita sebagai orang tua ya harusnya ya memeluk dia lah gitu, karena perlindungan itu tadi. Tuh ada beberapa seorang laki-laki kan agak gengsi ya meluk anaknya ya gitu. Yes. Padahal kita tuh penting banget membangun first love-nya seorang anak perempuan adalah ayahnya. Kemudian seorang laki-laki pun adalah role model kepada ibunya. Jadi kalau mereka udah mulai di atas balita, kalau balita kan memang lekatkan dengan ibunya. Tapi setelah di atas balita itu lintas gender. Jadi kalau anak perempuan dekatkan dengan ayahnya, kalau anak laki-laki dekatkan dengan ibunya. Kalau anak saya dari lahir deket sama bapaknya ini gimana? Bagus. Itu bagus. Itu ibunya kayak yang jelas ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya nih sebagai bapak agar si anak kita tuh nggak fatherless? Kan saya berpikirnya kalau fatherless berarti yang orang tuanya cerai, ternyata enggak juga kan. Misalnya saya nih pulang kerja capek banget, pinginnya tidur, rebahan atau apa, datang ke rumah ngajakin pinginnya main. udahlah gitu. Sebaiknya kita gimana sih? Sebaiknya kita gimana? Untuk Agar nggak fatherless gitu. untuk yang sosoknya ada aja Kang ya, itu tuh bisa dibangun dengan Akang membangun komunikasi dengan istri bagaimana walaupun fisik ayahnya tidak ada tapi hatinya terbangun, ayahnya tetap penuh memberikan. Itu fisik ada. Saya termasuk anak yang dibesarkan tanpa seorang ayah. Ayah saya meninggal di usia 12 tahun. Kalau secara penelitian mungkin saya pun tidak dapat sosok yang namanya bapak ya. Tapi kenapa? Alhamdulillah dengan izin Allah saya selamat, keluarga saya selamat, ibu saya selamat. Kuncinya adalah di seorang ibu. Ketika ibunya selesai dengan dirinya, maka dia akan mampu menyelesaikan apa yang ada di sekitarnya. Jadi fatherless itu tidak selamanya harus yang sosoknya ada tapi hilang. Kan banyak yang bertanya, terus gimana dong? Saya kan nggak ada bapaknya misalnya. Ya kita tidak menjudge takdir setiap orang, pasti berbeda. Tapi tidak ada yang terlambat. Tetap bisa, saya pun dibesarkan tanpa seorang ayah, bahkan Rasulullah pun kan dibesarkan tanpa seorang ayah, tapi alhamdulillah beliau tumbuh menjadi sosok yang memang mampu memberikan pengaruh kepada umatnya gitu. Artinya tidak selalu tentang tidak ada sosok fisik, tapi ketika kita bisa lagi nanti lanjutkan tentang bagaimana sih cara menyelamatkan seorang ibu itu nanti insya Allah di episode berikutnya. Wah. Kita bakal sambung lagi di episode berikutnya. Kita tunggu. Kita sambung ke episode ke-7. 7 minggu depan kita. Minggu depan dong. Nah, pokoknya ikutin terus dan tungguin lah keseruannya di episode 7 selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oh boy.